Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini saudara-saudara kita dimampukan dan diberikan Tuhan kesehatan, sehingga dengan sukacita dan doa yang penuh syukur kepada Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan atas pembukaan usaha baru buat keluarga Kaban yang pada hari ini akan kita buka di dalam nama Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum saya sampaikan sebagai renungan pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena kami merasakan hari lepas hari pertolongan dan penyertaan-Mu bagi kami, menjadi satu kekuatan dan sukacita yang besar di dalam hidup kami. Nyatakan kebaikan-Mu tetap menyertai kami Tuhan, sehingga ketika kami menerima satu hal perkara yang besar, satu hal pemberian-Mu bagi kehidupan kami, tentunya mampu kami pertanggungjawabkan dan kami syukuri sepanjang hidup kami. Berkenan Engkau memberikan kesempatan bagi kami hari ini Tuhan, agar senantiasa melalui lawatan dan kebenaran firman-Mu, Kau nyatakan kebaikan-Mu dan kuasa-Mu menyertai kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita, mari kita membuka kitab Matius pasal 6. Kami akan membacakan di dalam ayat 33 sampai dengan ayat 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di suatu artikel kami pernah membaca, yaitu tentang sejarah ataupun kisah seorang yang sukses di dunia. Bagaimana kesuksesannya itu tentunya menjadi motivasi bagi orang banyak. Bukan berarti ketika saya menyampaikan dari renungan ini seorang yang sukses, apakah hanya dia sendiri yang sukses di dunia? Tidak. Banyak orang yang sukses di dunia. Jangankan dunia, di Indonesia, di lingkungan kita, di keluarga kita, di jemaat Tuhan, banyak sekali orang yang sukses. Tapi kenapa saya sangat tertarik dengan artikel yang mungkin saya sampaikan sedikit ataupun segelintir dari kisah kehidupannya ketika dia menjalankan usahanya, yaitu seorang Samuel Tract. Ya, dia adalah ataupun beliau adalah pemilik restoran cepat saji terbesar nomor 2 yang ada di Amerika. Tentunya dari keberhasilan saudara Samuel ini, di dalam artikel tersebut mengatakan di mana ketika dia mengubah nama restoran cepat sajinya ke nama yang lain, tapi para konsumen, para pengunjung terhadap restoran tersebut ternyata tidak pernah berkurang, walaupun nama dari restoran tersebut dia ganti. Pengunjung restoran cepat saji tersebut semakin lama semakin berkembang. Semakin banyak anak-anak cabangnya di mana-mana sekitar Amerika. Pak Samuel ini kenapa bisa seperti itu ya? Mengganti nama baru untuk restoran cepat saji dengan merek Chick-fil-A. Ya. Perkembangan pesat semakin terjadi dan nyata bagi usaha Pak Samuel. Apa sih rahasianya? Kalau kita lihat bagaimana Samuel yang mengutamakan segala-galanya adalah mengutamakan Tuhan, kita lihat dalam usahanya. Mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dia bisa melakukan ataupun mengontrol semua kegiatan-kegiatan ataupun karyawan dan karyawati yang ada di restoran tersebut. Tapi ketika hari Minggu tiba, dia buat itu satu kesepakatan dimanapun anak-anak cabang restorannya. Dia buat satu kesepakatan, yaitu close on Sunday. Artinya di hari Minggu terkenal sekali seluruh
usaha daripada Pak Samuel ini hari Minggu itu tutup. Dan dia katakan kepada seluruh karyawan dan karyawatinya yang bekerja di dalam restorannya, harus mempergunakan waktu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika mempermuliakan nama Tuhan sudah dilakukan, pakailah waktu yang lainnya pada hari Minggu untuk memakai quality time dengan keluarga mereka. Itu adalah satu kesepakatan yang Pak Samuel katakan bagi semua orang-orang yang dia pakai bekerja di dalam restorannya. Saudaraku, pada hari ini, kalau kita merenungkan zaman sekarang seperti ini, gimana mungkin ya weekend, apalagi hari Minggu, bisa kita tutup? Padahal kalau kita lihat kita yang ada di Jakarta ini, weekend itu adalah salah satu peluang untuk bisa memperkerjakan karyawan semaksimal mungkin, karena pengunjung juga di situ yang paling banyak. Bagaimana mungkin ini usaha ditutup hari Minggu, kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan sepi. Kan mungkin untuk menggaji mereka akan dibuka pada hari-hari, terlebih hari Minggu juga. Bagaimana mungkin? Nah, itulah kali-kali ataupun cara berpikir manusia. Beda sekali dengan bagaimana Samuel mempergunakan hari Minggu itu adalah hari yang dia pakai untuk konsentrasi, menyerahkan, memuji, memuliakan nama Tuhan atas kehidupannya. Hasilnya apa yang kita lihat? Apakah restorannya bangkrut ataupun tutup satu persatu? Tidak. Semakin hari semakin pesat, semakin lama semakin berkembang seluruh usaha yang dia lakukan. Jadi untuk hal ini Samuel memakai satu teori, adalah bukan teori dunia yang dia pakai. Teori dunia mengatakan hal yang masuk akal dong. Kalau hari Minggu juga kita tutup, gimana? Gimana pengunjung datang? Orang akan pergi meninggalkan usaha kita. Tapi yang Samuel pakai di sini adalah teori firman Tuhan yang menyatakan ya dan amin. Oleh karena itu pada hari ini, melalui firman Tuhan yang kami sampaikan, yang pertama Yesus mau menguatkan kita adalah cari dahulu kerajaan Allah. Ketika kita mencari kerajaan Allah, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan lumbung-lumbung kita akan Dia penuhi. Mencari kerajaan Allah itu bukan berarti ketika sempat dan ada keinginan, tapi mengutamakan seperti Samuel. Walaupun menurut duniawi itu adalah konyol, tapi menurut iman Samuel mengatakan, apapun yang kulakukan di dunia ini, aku harus mengutamakan Allah atas kehidupanku. Hasilnya ya dan amin. Saudaraku, pada hari ini keluarga Kaban memberikan satu kesempatan buat anak di dalam keluarga mereka, Andre Cinurta Kaban. Tidak semua orang memiliki kesempatan seperti yang kamu terima. Kesempatan yang bisa kamu terima ini bisa kamu pakai untuk memuliakan nama Tuhan atas pekerjaan yang diberikan kepadamu. Hari ini usaha yang kita buka, grand opening Maro Cafe and Shop, sudah diberikan hari ini kepada kamu, Andre. Kamu adalah anak muda yang berkarya, anak muda yang memperoleh kesempatan yang baik, anak muda yang mau meniti karir dari bawah. Bagaimana ketika kesempatan ini kamu terima? Satu hal yang menjadi dasar bagi kamu adalah ketika sudah memiliki kesempatan ini, jangan sekali-sekali ketika Tuhan memberkati usaha ini, kamu lupa akan Tuhan. Sehingga hasilnya yang terjadi nanti di dalam usaha ke depan adalah morat-marit kalau kita tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Yesus katakan mencari kerajaan Allah itu bukan hal yang gampang. Tapi mencari kerajaan Allah itu adalah fokus, butuh keseriusan, butuh penyerahan diri kita kepadanya. Dan yang kedua adalah ketika membuka usaha seperti ini, rasa khawatir pasti ada. Bagaimana kedepannya saya harus mengelola usaha ini? Bagaimana kamu bisa membaca bagaimana selera pasar yang sedang semarak
pada masa-masa milenial ini. Saya yakin pada hari ini sebagai tema yang saya sampaikan adalah generasi milenial yang berkarya. Itulah kamu, Andre. Kamu tidak pernah kekurangan secara finansial. Tapi satu hal yang Tuhan rindukan adalah bagaimana kamu mengutamakan Tuhan, kuasa Tuhan yang kamu cari dan kamu utamakan, agar melalui usaha baru ini yang kita buka hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan dan penuh sukacita dan doa-doa daripada keluarga dan jemaat, kamu bisa bertanggung jawab dan bisa membawa usaha ini ke arah yang lebih baik lagi. Di tempat ini orang mengenal Tuhan, di tempat ini nama Tuhan dimuliakan, di tempat ini orang menjaga bagaimana kekudusan hidup dan bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, pada hari ini kita juga semuanya membuka usaha baru, membuka kesempatan baru untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan. Kiranya pada hari ini kita disemangati atas segala kehidupan kita. Kalau kita mengutamakan bagaimana Tuhan hadir bagi kita, ternyata segala apa yang kita butuhkan sudah Tuhan sediakan dan berikan kepada kita. Cari dahulu kerajaan Allah, maka segala apa yang kita butuhkan Tuhan akan cukupkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui lawatan-Mu pada firman Tuhan hari ini, kiranya Engkau menjadikan firman yang kami sampaikan menjadi satu hal yang hakiki yang dipakai oleh anak-Mu Tuhan Andre di dalam menjalankan usahanya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah, penyertaan-Mu luar biasa atas usaha ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin.